Kata para petinggi PLN, tarif listrik di negara kita jauh lebih murah dibanding tarif listrik di negara ASEAN lain. Emang bener? Kira-kira gimana faktanya jika dibandingkan dengan tetangga terdekat dulu nih? Tenaga Nasional Berhad atau TNB Malaysia. Kalau dari segi luas wilayah, tentu negeri kita masih jawara. Luas Malaysia cuma 329.847 km persegi. Sedangkan kita 3 kali lipatnya, lebih 1.904.569 km persegi. Tapi jangan terlalu bangga dulu. Katanya cukup banyak netizen yang bilang nih, sistem kelistrikan tetangga lebih oke loh dari Indonesia. Nah, fakta atau mitos? Mari kita cek, tonton sampai habis. Tetangga yang satu ini emang gak bisa diremehin gitu aja sobat. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari doi. Nah, salah satunya dari segi kelistrikan. Tenaga Nasional Berhad atau TNB adalah perusahaan pasokan listrik terbesar di Malaysia. Sejarah awal listrik pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada akhir abad ke-20 sekitar 1901. Namun, TNB ini baru didirikan pada tahun 1990 melalui privatisasi Dewan Listrik Nasional. Kini, aset bisnisnya diperkirakan mencapai 60 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 200 triliun. Wow, banyak juga ya. Jika dilihat dari banyaknya jumlah pelanggan, TNB melayani sekitar 9,2 juta pelanggan di semenanjung Malaysia. Jumlah ini masih kalah jauh dibanding dengan jumlah pelanggan PLN kita. Emang berapa? PLN sendiri kan punya dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan dengan tarif bersubsidi berjumlah 37,97 juta atau 46,7% dari total pelanggan yang ada. Kemudian, ada golongan pelanggan non-subsidi dengan jumlah pelanggan 43,26 juta atau sebesar 53,25%. Nah, kalau ngomongin sistem kelistrikan, tarif listrik domestik Malaysia dihitung dari 5 kategori sesuai dengan jumlah pemakaian dan bersifat progresif. Artinya, semakin besar konsumsi listrik rumah tangga, maka semakin besar pula tarif listrik yang dibebankan. TNB Malaysia menerapkan tarif yang sama untuk semua pelanggannya. Penetapan tarif listrik progresif ini membuat harga listrik yang dibayar pelanggan rumah tangga di Malaysia akan semakin murah jika mereka bisa menghemat pemakaian listriknya. Contohnya bisa dilihat dari skema tarif berikut nih. Pemakaian 1-200 kWh per bulan akan dikenakan tarif Rp2.180 per kWh atau Rp721 per kWh. Untuk pemakaian 100 kWh selanjutnya, tarif naik menjadi 33,40 sen per kWh atau sekitar Rp1.039 per kWh. Min, tapi kan pendapatan per kapita tetangga lebih gede daripada kita. Nah, benar. Untuk itu, tarif Malaysia sebenarnya tentu jauh lebih murah bagi warganya. Karena kalau dibandingkan dari segi pendapatan kotor per kapita, Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Dilansir dari worldatlas.com, Malaysia senilai $11.414 Amerika Serikat atau senilai 163,66 juta. Sedangkan Indonesia cuma $4.135 Amerika Serikat atau 59,29 juta. Seperti yang kita tahu, sistem kelistrikan PLN sendiri membedakan tarif berdasarkan golongan. Koreksi nih kalau bingung keliru ya. Adapun tarif listrik per kWh yang berlaku saat ini berbeda-beda pada masing-masing golongan pelanggan PLN non-subsidi. Cek skema tarif berikut ya. Jadi, gimana Sobat Info? Lebih oke mana nih menurutmu? Sistem kelistrikan PLN atau tetangga? Tapi Sobat Info, anyway, kabar-kabarnya tarif listrik PLN mau naik nih. Apa? Tarif dasar listrik atau TDL terancam mengalami kenaikan pada Juli 2022 ini. Ancaman kenaikan harga setrum itu terjadi imbas dari rencana dibentuknya entitas khusus batubara atau Badan Layanan Umum atau BLU pemungut iuran batubara. Beberapa waktu lalu, kenaikan tarif listrik ini dilontarkan pula oleh Menteri ISDM. Rencana penerapan tarif listrik baru untuk golongan pelanggan non-subsidi dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN sebesar 7 triliun hingga 16 triliun. Nah, gimana Sobat Info? Setuju nggak nih?
Nah sobat, sejauh ini itulah ulasan mengenai pertanyaan benarkah tarif listrik PLN termurah di ASEAN dan bagaimana jika dibandingkan dengan tetangga. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.